Presiden Republik Indonesia untuk terlibat dalam kemelut kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo, termasuk kasus ijazah SMA Saudara Gibran Raka Buming Raka. Dan kemudian pada tanggal 2 Oktober 2025 yang lalu kita ketahui kubu Joko Widodo yang juga mencatut nama pendukung Prabowo Gibran dengan pro Jokowi, juga Jokowi Mania, mengadakan konferensi pers yang salah satu tuntutannya adalah menuntut klien kami, Pak Roy Suryo dan yang lainnya untuk segera ditetapkan menjadi tersangka. Dan terakhir kita tahu bahwa Saudara Joko Widodo berkunjung kepada Presiden Republik Indonesia pada 2 Oktober yang lalu, meskipun tidak dibocorkan atau disampaikan kepada media apa yang menjadi agendanya. Kami menduga bahkan meyakini di antara agendanya adalah membahas soal ijazah yang hari ini masih menjadi kemelut, termasuk ijazah putranya yang saat ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang bermasalah karena diduga tidak memenuhi syarat bahwa tidak dapat pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Baik, yang pertama ingin kami sampaikan adalah pertama begini kepada Pak Presiden Prabowo Subianto juga seluruh pendukungnya, kami tegaskan bahwa advokasi terkait mengungkap ijazah Saudara Joko Widodo ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto, baik secara pribadi apalagi sebagai pejabat kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Jika kami memahami bahwa narasi Prabowo Gibran yang dilibatkan dalam press conference yang dilakukan oleh pendukung Joko Widodo yang diantaranya menuntut klien kami untuk segera ditetapkan tersangka adalah narasi yang ingin meminjam kekuasaan untuk terlibat mendukung Saudara Joko Widodo dalam kemelut ijazah palsunya. Kami tegaskan bahwa kasus ijazah palsu ini hanya dan untuk atas nama Saudara Joko Widodo, tidak ada kaitannya dengan Presiden Republik Indonesia hari ini, yakni Prabowo Subianto, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Selanjutnya kami ingin tegaskan bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir yang itu merupakan milik Saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik yakni Saudara Roy Rismond Sianipar, Dr. Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Bapak Roy Suryo itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik yakni 99% ijazah itu palsu atau dengan nomenklatur yang lain Dr. Rismond Sianipar menyebut ini 11.000 triliun persen palsu, makin kuat karena selama ini kan yang menjadi soal adalah Saudara Joko Widodo tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Saudara Joko Widodo tidak mau objeknya, yakni ijazah itu diteliti, sehingga seolah-olah kami tadinya menduga ijazah yang digunakan untuk Pilpres itu ijazah yang lain. Maksudnya adalah ijazah yang tidak ada gambar kacamatanya. Tapi dengan penemuan dari Bonatua Silalai bersama Pak Roy Suryo itu mengkonfirmasi bahwa objek yang diteliti itu sama. Walaupun kami tidak menggunakan istilah identik lah. Biar identik itu kewenangan dari Barreskrim, tapi objeknya sama. Sehingga kalau objeknya sama, kesimpulannya juga sama, maka ijazah ini jelas palsu, baik dengan pendekatan 99% dengan ELA maupun 11.000 triliun dengan analisis digital forensik. Yang kedua, kalau ijazah ini ternyata nantinya palsu, maka tuntutan kepada Polda itu bukan menaikkan status Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka. Justru konstruksi hukumnya tuduhan pencemaran nama baik 310 KUHP dan juga tuduhan fitnah 311 KUHP yang dianggap itu terjadi karena objek ijazahnya itu disebut palsu, itu gugur atau harus dihentikan, atau bahasa hukumnya di SP3. Jadi penyidik Polda semestinya justru wajib menerbitkan SP3, surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan begitu. Sehingga kasus ijazah palsu yang dilaporkan sebagai pencemaran oleh Saudara Joko Widodo itu dihentikan di Polda. Dan hari ini justru kami datang ke Barreskrim, tadi juga sudah ada surat yang diserahkan melalui Eurasul. Ini adalah temuan yang harusnya membuka kembali kasus dugaan palsu 263 KUHP yang sebelumnya sudah dilaporkan namun dihentikan proses penyelidikan. Tapi yang paling penting adalah nomenklatur penghentian penyelidikan itu bukan nomenklatur yang menjadi kewenangan penyidik, karena penyidik sebenarnya tidak punya kewenangan untuk menghentikan dalam bentuk surat keputusan seperti SP3.
Karena penyelidikan itu kapanpun ketika ada bukti yang bisa ditelaah lebih lanjut ya bisa dibuka kembali. Karena itulah kami tadi juga melalui Irwasum, melalui Pak Rizal Fadila sudah mengirim surat dan nanti suratnya akan ditelaah lebih lanjut. Selanjutnya kami juga ingin menegaskan, semestinya kalau memang negara ini, bangsa kita dididik secara intelektual, semestinya narasi intelektual yang disampaikan oleh Dr. Rismond, Dr. Suryo dan kawan-kawan ini dijawab secara intelektual, bukan dengan ya statement yang bernada peyoratif. Misalnya kami menggunakan nomenklatur RRT, Roy Suryo, Rismond dan Fauzia Tiasuma, tiba-tiba disebut teroris. Ini benar-benar tidak bermoral begitu loh. Memang benar kalau mereka merasa diteror dengan kasus ijazah palsu ini, sederhana dijawab dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, untuk menunjukkan ijazah itu. Sebenarnya yang membuat teror, yang memecah belah adalah keengganan Saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Mulanya kami tidak tahu motifnya apa, kenapa tidak segera ditunjukkan, padahal itu sederhana. Tetapi setelah ada temuan di KPU, ternyata objeknya sama yang sebelumnya. Ya, Sandi dari PSI itu mengatakan itu bukan diperoleh dari Presiden Joko Widodo yang Presiden ke-7 ini, kami anggap tadinya ada produk lain. Tapi kalau ternyata produknya sama, wajar kemudian Saudara Joko Widodo enggan atau tidak mau menunjukkan ijazah yang sudah dikualifikasi palsu melalui penelitian. Dan saya juga ingin tegaskan demikian. Intervensi daripada masyarakat kepada institusi kepolisian itulah yang menjadi masalah di negeri ini. Karena itu tidak layak orang-orang yang mengaku pendukung Jokowi ini mengintervensi Polda untuk meminta-minta klien kami untuk dinaikkan tersangka. Justru sebaliknya hari ini Polda semestinya menghentikan penyidikan di Polda dan Barreskrim justru harus membuka kembali penyelidikan dugaan ijazah palsu melalui pasal 263 KUHP. Kenapa demikian? Karena mereka yang konferensi pers pada tanggal 2 Oktober yang lalu itu tidak punya legal standing. Statement tentang minta untuk naik status tersangka pada kasus pencemaran setidak-tidaknya baru bernilai kalau itu disampaikan langsung Saudara Joko Widodo karena dia selaku pelapornya yang merasa dicemarkan, direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan seindah-indahnya, bukan gerombolan mereka yang kemarin kompres begitu. Atau setidaknya kuasa hukum, dan kami ya komunikasi baik dengan kuasa hukum Saudara Joko Widodo relatif elegan, tidak mengambil porsi yang bukan porsinya. Ini siapa mereka-mereka ini? Tapi karena mereka sudah berstatement di depan publik, bahkan terakhir mau demo dengan pakai bikini, nah kami perlu ya merespon itu agar tidak dianggap kalau kami diam dianggap pembenaran atau persetujuan terhadap konferensi pers mereka. Dan terakhir, kami menghimbau kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga pada tanggal 4 dikunjungi oleh Saudara Joko Widodo. Bapak, kami memang butuh negara hadir. Tetapi kehadiran negara bukan mendamaikan kebatilan dengan kebenaran. Bukan kemudian diminta berkompromi bahwa ini ijazah palsu anggap saja asli, tidak. Tapi jika ingin membantu rakyat ini, tolong mintakan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, untuk menunjukkan ijazahnya. Kalau memang ijazah itu asli, maka polemik ini bisa segera diakhiri dan warga negara ini bisa kembali rukun. Tapi problemnya adalah jangan sampai hasil penelitian yang punya kajian, punya basis saintis ini kemudian dipaksa berkompromi untuk menerima bahwa ijazah yang palsu itu dianggap asli dan diminta kita menghentikan perdebatan ini. Ya nggak mau, kita nggak terima. Karena Pak Roy Suryo dan Pak Rismond pun sudah komitmen bertanggung jawab penuh dengan hasil kajiannya. Terakhir kami informasikan, bahkan Saudara Rismond Sianipar Hasiolan meminta agar penyidik Polda Metro Jaya meneruskan pesan kepada pelapor, yakni Saudara Joko Widodo, jangan cabut laporannya. Karena effort yang sudah dikeluarkan untuk meneliti ijazah dan kemudian sampai pada kesimpulan ijazah itu palsu, jangan sampai dihentikan, tidak sampai ke pengadilan. Tetapi kami sebagai kuasa hukum, harusnya penelitian itu diproses melalui proses yang ada di Barreskrim dan tetap masuk ke pengadilan. Itu dari saya selaku koordinator.